Baik, sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang insya Allah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembangunan nasional yang bernafaskan Pancasila. Sebelumnya, terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman yang telah hadir di acara diskusi pada siang hari ini. Dan yang terhormat kepada Bapak dosen yang telah hadir. Berikan. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Atria Ardiningrum dengan NIM 3 digit terakhir 100. Perkenalkan, saya Khairun Nida Nurzain dengan NIM 3 digit terakhir 138. Perkenalkan, nama saya Aziza Zara Ramadhani dengan 3 NIM digit terakhir 118. Yang perkenalkan, saya Hernaros Gisbullah dengan 3 digit yang terakhir 096. Perkenalkan, saya Regista Prabadayinta dengan NIM 3 digit terakhir 054. Kenalkan, nama saya Ahmad Zaki Amrullah dengan 3 digit terakhir saya 077. Perkenalkan, nama saya Ain Ihsan Syabani dengan 3 digit terakhir saya 095. Nama saya Marsiani Sekar Kinanti dengan NIM terakhir 127. Lalu yang terakhir, perkenalkan saya Cermita Claudia Diasti dengan NIM digit terakhir 184. Saya Sarah Narsisia Azara dengan NIM 032. Baik, yang selanjutnya yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas, kami persilahkan. Bisa screen dong, Dok?
Maaf, ada kendala sedikit. Nah, selanjutnya, memasuki latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bagi yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pembangunan nasional yang bernafaskan Pancasila berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, serta mengedepankan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan ini bersifat berkesinambungan dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan fokus pada aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pancasila juga berfungsi sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat Indonesia. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada kasus dalam masyarakat yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan kasus yang ada dalam masyarakat. Kehadiran tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jawa Timur telah membawa dampak negatif bagi masyarakat desa Sumber Agung. Aktivitas tambang menyebabkan banjir yang merusak lahan pertanian dan mengurangi hasil tangkapan nelayan. Selain itu, tambang memicu konflik sosial antara warga pro dan kontra, serta penangkapan terhadap penolak tambang. Masyarakat juga mengkhawatirkan risiko bencana akibat kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keselamatan mereka di masa depan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya masuk pada pertanyaan tematik. Baik, terima kasih. Bagi Untuk yang bertugas, pertanyaan tematik yang pertama, yaitu dari masalah tersebut, dampak apa yang dirasakan oleh warga sekitar. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. baik dari teman-teman yang ikut diskusi ini mungkin ada saran atau pendapat tentang pertanyaan tematik pada diskusi kali ini. Kami beri waktu 3 menit untuk yang ingin memberikan saran atau pendapat tentang pertanyaan tematik dari kasus yang kami diskusikan, presentasikan pada hari ini. Baik, kepada saudari Yulda kami persilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari masalah tersebut dan apa yang dirasakan oleh warga sekitar. Nah, di slide sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau adanya aktivitas pertambangan ini menyebabkan seperti bencana alam seperti banjir yang menimbulkan kerusakan bagi lahan pertanian dan juga bagi nelayan itu sulit mendapatkan tangkapan ikan dari yang sebelumnya. Terima kasih.
terima kasih atas teman yang lain ada tambahan atau pendapat atau saran. Ya, kami persilahkan kepada Dwi Safety Anggraini. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi di slide sebelumnya kan juga sudah dijelaskan bahwa ini kan menyebabkan banjir ya, yang merusak lahan pertanian dan mengurangi hasil tangkapan nelayan. Nah, di sini kan berarti dapat disimpulkan kalau dari yang di sini bahwa masyarakat dan warga sekitar ini kan kehilangan mata pencahariannya juga. Nah, selain itu ternyata di kasus ini tuh kan karena ini kan menghilangkan mata pencaharian warga. Nah, ini ada salah satu seorang warga itu yang speak up gitu kan ke pihak tambangnya, dan ternyata dari pihak tambangnya itu dia itu memiliki organisasi kayak pencaksilat kayak gitu kan. Nah, terus nggak terima akhirnya ibu orang ini tuh yang apa ya, yang speak up itu kan sampai dilecehkan kayak gitu kan ya. Nah, jadi di sini tuh dampaknya itu ya itu tadi, yang pertama para warga itu kehilangan mata pencahariannya, yang kedua itu tadi terjadi pelecehan di yang speak out. Nah, di sini kan berarti oke, mohon maaf, yang di bagian solusi aja ya, langsung tak tambahin di bagian solusi. Kalau menurut saya di sini harus ada keterlibatan sih dari pihak pemerintah untuk turun tangan ke pihak tambangnya, ke perusahaan tambangnya kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dwi Safety Anggraini yang telah memberikan pendapat atau tambahan. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kak Dwi, dari saudari Dwi tadi secara garis besar sama seperti solusi yang ada pada kelompok kami. Baik, kita akan lanjut pada slide selanjutnya. Akibat yang muncul jika kasus ini tidak ditangani secara benar. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baik, berikut adalah akibat yang muncul dari masalah yang tidak ditangani. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan. 1. Banjir lumpur akibat kerusakan ekosistem dan penebangan hutan di sekitar tambang yang mengakibatkan area persawahan dan ladang gagal panen. Kedua, sedimentasi di laut merusak ekosistem laut, mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan ikan sehingga mengancam penghidupan nelayan. Konflik sosial, terjadi gesekan antara kelompok masyarakat yang mendukung dan menolak tambang akibat eskalasi konflik hingga ke tingkat fisik dan sosial seperti bentrokan antar warga serta pelecehan terhadap perempuan, penolak tambang. Yang ketiga, kerugian Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, kerugian ekonomi dan migrasi. Pendapat dari sektor pariwisata dan perikanan turun drastis akibat rusaknya lingkungan. Ini mempengaruhi kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku wisata. Selain itu, rusaknya habitat laut membuat nelayan harus mencari tangkapan lebih jauh yang meningkatkan biaya operasional. Akhirnya, beberapa keluarga terpaksa bermigrasi ke wilayah lain karena kehilangan mata pencaharian. Jadi, dari akibat yang muncul ini,
Jika masalah-masalah ini tidak ditangani, dampaknya akan semakin meluas. Kita harus menyadari pentingnya mencari solusi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Next. Baik, mungkin dari teman-teman ada saran, pendapat atau pertanyaan tentang akibat yang muncul pada kasus ini. Kami berikan waktu 3 menit untuk bagian bertanya ataupun memberikan saran atau memberikan pendapatnya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memberikan pendapat lain ataupun tambahan lain tentang akibat yang muncul dari kasus ini, bisa resen dan mengemukakan pendapatnya. Baik, apabila tidak ada yang memberikan tambahan ataupun saran, kita akan lanjut pada slide selanjutnya, yaitu tentang tawaran solusi dari kasus ini, yang akan dijelaskan oleh teman saya kepada yang bertugas. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, kali ini saya akan membacakan tawaran solusi dari hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, memberikan pemberdayaan masyarakat. Maksudnya di sini, mengadakan pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil untuk membantu menggantikan mata pencaharian warga yang hilang akibat pembangunan tambang emas. Yang kedua, membagikan hasil yang merata. Menetapkan sistem bagi hasil yang adil antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat, serta tidak membeda-bedakan upah antara pihak luar dan masyarakat setempat. Yang terakhir yaitu menghentikan aktivitas tambang. Karena banyaknya dampak negatif yang didapatkan oleh warga dan pihak perusahaan tidak bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari pertambangan tersebut, maka perlu menghadirkan orang ketiga yang netral untuk memberhentikan tambang tersebut secara tegas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Mungkin dari teman-teman, apakah ada tambahan atau solusi lain tentang kasus ini? Jika ada mungkin solusi lain dari kasus ini, bisa mengangkat tangan. Baik, dari saudara Galuh Hajibnya bisa mengemukakan pendapatnya. Saya izin memberikan pendapat terkait solusi yang ditawarkan kelompok kalian. Nah, salah satunya adalah membagikan hasil yang merata. Nah, tapi kan di sini juga seharusnya perlu diperhatikan lagi ya, karena maksud dari membagikan hasil yang merata itu seperti apa? Kan ada yang bekerja di tambang itu, ada yang dia kehilangan pekerjaannya. Nah, maksudnya dibagi rata itu seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, slide-nya hilang. Bentar, slide-nya hilang. Yang kedua, mungkin tentang solusi yang ketiga, menghentikan aktivitas tambang. Itu kan aktivitas tambang itu jadi salah satu pemasukan terbesarnya bangsa Indonesia kan, karena dari situlah bangsa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang ada wujudnya. Kalau misalnya dihentikan, maka kita akan kekurangan logam-logam mulia yang untuk diputar lagi menjadi diputar lagi di pasar ekonomi. Nah, mungkin bisa dicarikan solusi seperti pengurangan penggunaan alat-alat berbahaya yang mengakibatkan kerusakan pada tanah. Nah, itu mungkin bisa dijadikan solusi, karena kalau benar-benar dihentikan total itu juga akan menghambat pemasukan ekonomi negara. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oh iya, belum perkenalan. Perkenalan, saya Galuh Aditya dengan 3 digit terakhir NIM 062. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya oleh saudara Galuh. Dan memang benar dari tambahan dari saudara Galuh bahwasanya mungkin itu termasuk dari solusi dari kasus ini, bahwasanya ketika kita mengurangi penggunaan alat berat dalam penambangan, mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi dari kerusakan lingkungan yang terdampak dari penambangan tersebut. Mungkin dari teman-teman yang lain ada solusi lain terhadap kasus ini, bisa mengangkat tangan. Kami masih membuka waktu. Baik, saudara Adin Firdaus, kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Dinda Rema Safira Firdaus, bisa dipanggil Safira. 3 digit NIM terakhir saya 167. Pring. Nah, di tawaran solusi ketiga itu kan menghentikan aktivitas tambang. Benar kata Halu tadi. Cuma saya mau perjelas aja yang maka perlu menghadirkan orang ketiga yang netral untuk memberhentikan tambang tersebut secara tegas gitu kan. Nah, sedangkan di pemerintahan kita, orang ketiga yang netral itu sendiri, organisasi yang independen itu sendiri sekarang udah nggak independen lagi. Mungkin kayak pendapat kalian nih gimana? Apakah benar-benar orang ketiga ini yang siapanya? Pemerintah atau siapa? Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Adinda. Mungkin kami akan menampung pertanyaan lainnya dan kami akan jawab pada sesi selanjutnya setelah Dwi Safety ini. Baik, Dwi Safety, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya hanya memberikan afirmasi ya. Jadi dari statementnya Galuh tadi, di sini kan menghentikan aktivitas tambang, ini kan dapat menghambat
pemasukan atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama di bidang pertambangan begitu ya. Nah, terlebih lagi di sini tambangnya itu kan bukan tambang yang ilegal, dia adalah tambang yang legal. Jadi kalau sampai langsung dihentikan itu menurut saya kurang pas ya. Jadi di sini menurut saya seperti yang disampaikan oleh Galuh tadi, mungkin bisa dengan alat-alat yang lebih apa ya, ramah lingkungan kayak gitu. Jadi di sini saya kurang setuju dengan yang menghentikan aktivitas tambang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dia atas tambahannya. Mungkin izinkan saya menjawab pertanyaan dari Aziza Firdaus. Orang ketiga yang netral untuk memberhentikan tambang tersebut secara tegas yaitu menurut kami yaitu pemerintah, di mana pemerintah yang tidak ikut dalam tambang tersebut. Misalkan gini, warga itu punya masalah dari permasalahan bahwasanya tambang tersebut merugikan lingkungan, tetapi pihak tambang tidak ingin tambangnya itu dihentikan, maka kita memerlukan pemerintah untuk menangani hal tersebut. Jadi untuk mencari titik temu, mencari titik tengah dari permasalahan tersebut. Mungkin pertanyaan dari kelompok kami seperti itu. Mungkin ada jawaban dari teman-teman yang lain. Kami persilahkan. Baik, jika tidak ada yang menjawab, mungkin dari pertanyaan jenis seperti itu ya. Apakah bisa diterima? Jadi pemerintah itu menengahi antara kedua pihak dari PT tambang tersebut dan masyarakat. Jadi mungkin mencari titik damai di antara itu. Mungkin PT-nya itu mengganti rugi kepada masyarakat dengan pemberian lahan yang lain ataupun gimana. Untuk Adinda, apakah jawaban ini menjawab pertanyaan Anda? Ya, menjawab. Terima kasih ya. Baik, mungkin dari teman-teman masih kita buka saran dan pendapat tentang tawaran solusi tentang kasus tambang ini. Jika tidak ada, kita akan lanjut pada slide selanjutnya, yaitu kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini yang akan dijelaskan pada yang bertugas. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya.
Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan nasional yang bernafaskan Pancasila itu merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan yang menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Dengan adanya kasus ini, yaitu tambang emas Tumpang Pitu merupakan cerminan dilema pembangunan nasional. Di satu sisi, proyek ini mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain membawa dampak sosial dan lingkungan yang kompleks. Untuk menjadikan tambang ini sebagai contoh pembangunan yang benar-benar bernafaskan Pancasila, perlu adanya upaya serius dari semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persatuan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Hanya dengan cara ini, kekayaan alam Indonesia dapat benar-benar menjadi berkah bagi semua. Terima kasih. Baik, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan tentang slide kesimpulan ini. Atau dari Bapak dosen ada yang mau? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami akan tutup diskusi pada siang hari ini. Jika karena manusia tempatnya salah dan lupa, al-insan makan foto Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.